Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat azzakumullah, kita selama ini sering mentertawakan diri kita saat kita masih anak-anak TK, nangis jerit-jerit, guling-guling hanya karena berebut mainan, boneka dan lain-lain. Nanti kita akan lebih mentertawakan lagi. Saat kita sudah sampai di sana, kita akan mentertawakan diri kita saat kita ngotot berebut proyek belasan miliar, puluhan miliar. Kita akan tertawa, mentertawakan diri kita. Betapa dibuka hijab oleh Allah, akhirnya kita sadar sesadar-sadarnya bahwa segala apa yang ada di dunia nggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Saat kita melihat surga, melihat neraka, maka harta, pangkat, jabatan, kedudukan nggak ada apa-apanya. Tinggallah kita menyesal dan sudah tidak ada gunanya. Hari itu belum datang ke kita. Tapi khabar tentang itu sudah sampai ke kita. Dari Al-Quran dan Sunnah. Dari manusia yang seumur hidupnya belum pernah berbohong. Sementara orang nomor 2 setelah beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seumur hidup berbohong 3 kali. Adapun beliau belum pernah berbohong. Tentu kita yakin seyakin-yakinnya apa yang diucapkan oleh beliau tentang surga, tentang neraka, tentang sirat, tentang mizan, tentang haud, kita yakin seyakin-yakinnya. Tapi sayang seribu sayang, keyakinan kita kalah. Kalah oleh syahwat kita. Silau kita, tergiur kita oleh pangkat, jabatan, kedudukan, proyek, dan seterusnya. Gelap mata kita. Udah tahu ini haram, diterjang. Udah tahu ini melanggar syariat, diterjang. Kenapa? Kita ditipu. Dan ada satu makhluk Allah yang selalu menyertai kita. Siapa dia? Setan. Tidak ada satu detik pun di mana setan tidak bersama kita. Maka kita wajib waspada, dan setan ini tidak ada yang tidak menipu. Kalau dia jujur, bukan setan namanya. Selalu dia menipu. Kalau proyek ini goal, engkau bisa bangun masjid, engkau bisa bangun pesantren, ditipu oleh setan. Padahal caranya jelas haram. Ada riswah, ada suap. Ya. Dan setan, iblis sudah berjanji. Dan gak main-main janjinya di hadapan Allah Rabbul Alamin. La'aqudannahum. Aku akan duduk, aku akan datangi dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Tidak ada celah kecuali akan dimasuki oleh setan, oleh iblis. Maka kita selama ini jangan merasa pede. Allah bersama kita, Allah bersama kita, Allah bersama kita. Kata siapa? Yang pasti bersama kita adalah setan.
Adapun Allah bisa bersama kita, bisa tidak. Untuk yang khususiyah. Untuk yang amiyah, iya. Karena Allah bersama kita itu pasti selalu melihat, selalu mendengar, dan seterusnya. Tapi ada yang khusus. Apa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berarti yang tidak sabar, tidak bersama Allah. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang yang bertakwa. Kalau nggak takwa, tidak bersama Allah. Adapun setan selalu. Mau sabar, mau tidak, mau ahli maksiat, ahli taat, mau muslim, mau kafir, mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda. Setan selalu menyertai. Maka wajib bagi kita waspada. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, Allah menyediakan waktu khusus. Dan waktu ini dipergunakan oleh Nabi SAW untuk menyendiri di masjid. Tidak bersama keluarga istri-istri beliau dan juga tidak bersama sahabat. Karena beliau membuat khemah. Disitulah beliau mengajarkan kepada kita untuk mentafakuri, untuk mentadabburi. Betapa teman-teman kita, tetangga kita, sepantaran kita, teman SMA kita, kuliah kita, sudah banyak yang mendahului kita. Kita sedang menunggu waktu. Dan ketika waktu itu datang, dia tidak menunggu. Ketika malaikat maut datang kepada kita, dia tidak mau menunggu. Biar taubat dulu, biar jadi soleh dulu, biar rajin sholat dulu. Biar dia tinggalkan zina khomer dulu, tidak. Bahkan sedang berzina, bahkan sedang minum khomer, bahkan sedang berjudi. Kalau waktu itu datang, la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik saja tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Di sini. Gimana kita mau merencanakan taubat? Salah satu yang haram kita lakukan adalah merencanakan taubat. Taubat jangan direncanakan. Artinya, kalau antum sadar bahwa ini adalah haram, jangan merencanakan nanti malam, besok lusa untuk bertaubat. Detik ini juga. Karena untuk bertaubat tidak butuh waktu. Dalam waktu sedetik, 2 detik bisa. Karena bertaubat tidak harus pakai sholat, tidak harus pakai istighfar, tidak harus melakukan sesuatu. Cukup al-iqla', an-nadam, al-azam. Berhenti dari maksiat itu. Untuk berhenti tentu hanya membutuhkan hitungan detik. Menyesal, sama. Hanya membutuhkan waktu hitungan detik. Dan bertekad bulat, berazam, tidak akan mengulangi lagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan malaikat maut datang ke kita. Tidak menunggu kita menjadi baik. Bagaimana kita merasa aman? Bagaimana kita mau merencanakan akan menjadi baik? Nanti setelah Syawal saya akan sholat berjamaah. Nanti setelah Lebaran saya akan banyak sedekah. Saya akan langsung ke masjid ketika mendengar azan. Nanti setelah Lebaran. Jangan. Detik ini juga, hari ini juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Qimus salam.